Selamat datang. Sering banget kan kita dengar kalau komunikasi itu cuma soft skill, sesuatu yang ya baguslah kalau punya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dunia bisnis, ini bukan sekedar pelengkap. Ini soal hidup dan mati perusahaan Anda. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas kenapa komunikasi itu justru jadi keunggulan strategis paling utama yang bisa dimiliki seorang pengusaha. Oke, kita mulai dari fakta yang paling menusuk ya. Ini bukan cuma opini loh, ini adalah kenyataan pahit yang sering terjadi di lapangan. Produk yang brilian sekalipun bisa mati begitu saja kalau nilainya gagal tersampaikan. Inilah pertaruhan yang sebenarnya bagi setiap pendiri bisnis. Jadi, di mana sih persisnya kerusakan komunikasi ini terjadi? Di bagian ini kita akan coba identifikasi titik-titik kegagalan yang seringkali nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa fatal banget buat perusahaan. Anggap saja ini semacam pembunuh bisnis yang senyap. Coba lihat daftar ini. Ini adalah penyebab kegagalan yang paling umum. Dan ini bukan masalah sepele. Ketika Anda nggak bisa menjelaskan kenapa produk Anda itu penting, ya penjualan macet, sesimpel itu. Gagal meyakinkan investor, artinya nggak ada dana segar buat tumbuh. Konflik internal yang dibiarkan, wah itu bakal menggerogoti produktivitas dari dalam. Dan yang paling parah, kalau pelanggan sudah nggak percaya lagi, itu bisa jadi akhir dari segalanya. Masing-masing poin ini ibarat paku di peti mati sebuah bisnis. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Sebenarnya ada sebuah model dasar komunikasi yang wajib dipahami oleh setiap pengusaha. Anggap saja ini sebagai cetak biru untuk membangun komunikasi yang kokoh di semua lini bisnis Anda. Nah, ini dia modelnya. Kelihatannya sederhana kan? Ada pengirim atau sender yang punya ide. Ide itu diubah jadi pesan, dikirim lewat sebuah saluran, diterima oleh si penerima, yang kemudian ngasih umpan balik atau feedback. Kelihatannya siklus yang sempurna. Tapi, ada satu elemen pengganggu yang bisa merusak semuanya. Nah, ini dia biang keroknya. Noise atau gangguan. Gangguan ini bisa muncul di setiap tahap loh, dari mulai si pengirim, di tengah jalan, sampai ke penerima. Dan inilah yang bisa mengubah pesan yang tadinya jernih, jadi kesalahpahaman yang harganya mahal banget. Terus gangguan dalam konteks bisnis itu bentuknya kayak gimana sih? Bisa macam-macam. Contohnya perbedaan persepsi. Anda dan investor Anda sama-sama ngomongin risiko, tapi artinya bisa beda banget. Atau emosi yang lagi panas pas rapat tim, bahasa yang ambigu di email, sampai tekanan waktu yang bikin semua orang jadi buru-buru dan salah tangkap. Ini semua adalah noise yang harus bisa Anda kelola. Oke, dari teori dasar kita pindah ke aplikasi di dunia nyata yang krusial banget, negosiasi. Bagi seorang pengusaha, negosiasi itu bukan sesuatu yang jarang terjadi. Ini aktivitas harian, mulai dari negosiasi sama pemasok sampai pembagian saham dengan partner. Jadi, poin krusialnya itu ini. Tujuan negosiasi yang hebat itu bukan untuk menang sendirian, tapi untuk menemukan solusi menang-menang atau win-win solution. Ini tentang menciptakan nilai bersama, bukan malah merebut nilai dari pihak lain. Nah, yang menarik adalah setiap orang itu punya gaya negosiasi yang beda-beda. Coba lihat gambar ini. Ada si kompetitif yang fokusnya menang kalah, ada si penghindar yang kabur dari konflik, si akomodator yang ngalah terus, dan si kompromi yang cari jalan tengah. Tapi gaya yang paling efektif untuk pengusaha, seperti yang ditunjukkan di sini, adalah kolaboratif. Fokusnya adalah mencari solusi win-win untuk membangun hubungan jangka panjang. Sekarang, kita beralih ke salah satu skenario komunikasi yang paling bikin deg-degan yang akan Anda hadapi. Melakukan pitching atau presentasi di hadapan investor. Disinilah kemampuan komunikasi Anda benar-benar diuji habis-habisan. Setiap pitching yang hebat itu selalu dimulai dari sini, bukan dengan produk Anda, tapi dengan masalah yang jelas, mendesak dan nyata yang Anda coba selesaikan untuk pelanggan Anda. Kalau investor nggak paham masalahnya, mereka nggak akan peduli sama solusinya. Nah, setelah masalahnya jelas banget, barulah Anda pamerkan solusi Anda. Ini harus jadi jawaban yang lugas dan langsung ke masalah yang tadi Anda paparkan. Gimana caranya produk atau layanan Anda secara unik bisa memecahkan masalah itu. Investor, ya tetaplah investor. Mereka perlu tahu gimana caranya ide cemerlang Anda bisa menghasilkan uang. Disinilah Anda harus menjelaskan potensi pasar, model bisnisnya gimana, dan proyeksi keuntungannya. Ini bagian kenapanya yang paling penting buat mereka. Dan akhirnya, pertanyaan penentu. Ide itu bisa ditiru, tapi tim yang hebat itu sulit dicari. Anda harus bisa mengomunikasikan kenapa tim Anda, dengan keahlian dan pengalaman uniknya, adalah satu-satunya yang mampu menjalankan visi ini dan jadi pemenangnya. Komunikasi itu bukan cuma buat orang luar loh. Mari kita geser fokusnya ke dalam perusahaan.
Kemampuan Anda berkomunikasi secara internal itu akan menentukan apakah Anda membangun sebuah tim yang solid atau cuma sekumpulan individu yang kerja sendiri-sendiri. Tujuan komunikasi internal itu strategis banget. Ini soal memastikan semua orang mendayung ke arah yang sama. Memberikan arahan yang jelas biar nggak ada miskomunikasi soal tugas, menyebarkan visi perusahaan biar semua orang termotivasi, dan tentu saja mencegah konflik internal sebelum meledak. Nah, ngomongin soal konflik, ini adalah bagian yang paling ditakuti, tapi juga nggak bisa dihindari. Tantangannya bukan gimana cara menghindari konflik, tapi gimana cara mengelolanya biar nggak merusak, malah justru bisa jadi sebuah keuntungan. Model Thomas Gilman ini dengan cerdas menggambarkan gimana cara kita merespons konflik. Ada gaya bersaing, menghindar, mengakomodasi, berkompromi, dan yang paling ideal yaitu berkolaborasi, di mana tujuannya adalah menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Coba deh pikirkan, gaya mana yang paling sering Anda pakai? Jadi gimana caranya berkolaborasi dalam konflik? Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Lalu, ciptakan suasana yang aman untuk diskusi terbuka. Latih diri untuk benar-benar mendengarkan untuk memahami, bukan cuma untuk menjawab. Dari situ, coba cari kesamaannya, pasti ada. Baru deh cari solusi bareng-bareng. Dan terakhir, evaluasi hasilnya bersama-sama. Dan inilah intinya, ketika Anda bisa mengelola perdebatan dan perbedaan pendapat secara konstruktif, Anda sebenarnya sedang membuka pintu untuk ide-ide baru, perbaikan proses, dan inovasi yang nggak akan pernah muncul dalam suasana yang terlalu nyaman dan semua orang serba setuju. Jadi saat kita mengakhiri pembahasan ini, coba pikirkan hal ini. Setiap email, setiap rapat tim, atau setiap negosiasi adalah momen yang krusial. Percakapan Anda berikutnya bukanlah sekedar pertukaran kata. Itu adalah kesempatan untuk membangun atau justru merusak masa depan perusahaan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk itu?